lab 4.3.4. Nah, jadi ini sudah diberikan di dalam materi satu bundle sama materi ini untuk yang labnya di dalam kelas DevOps tadi. Salah satunya ada Linux ini, Windows Server. Nah, di dalam lab ini kita menggunakan di sini kita menggunakan command prompt yang ada di DevOps virtual machine yang sudah diinstal, mungkin sudah di-download kemarin. Itu kan ada dua file yang pertama DevOps workstation sama security union kalau salah. Nah, di dalam instruksinya di dalam part ini part 1 di sini pada dasarnya adalah server itu adalah program yang sudah ditulis ya, atau yang program yang ditulis untuk memberikan informasi terhadap klien, atau pada dasarnya program yang ditulis untuk jadi mengajukan permintaan, terus kemudian request, terus kemudian mungkin beberapa banyak teknologi komunikasi itu yang berbeda gitu, yang dapat digunakan. Yang paling umum itu adalah IP network. Jadi lab ini berfokus pada client server berbasis jaringan IP network. Terus kemudian untuk step 1 kita akan akses command line. Ya, command line yang ada di VirtualBox dengan loginnya yaitu adalah password username-nya itu adalah analis, terus kemudian passwordnya adalah DevOps. Nah, di sini analis ini akan digunakan pada lab-lab selanjutnya. Terus kemudian kita mengakses terminal yang ada di dalam VirtualBox itu. Nah, baru kemudian kita display atau step kedua. Di sini adalah sebenarnya banyak program itu yang berjalan di dalam komputer ini, terutama menjalankan sistem operasi Linux. Jadi banyak sekali program itu yang berjalan di belakang layar ya, yang mungkin kita tidak tahu atau tidak detek sebenarnya program apa saja yang berjalan di dalam Linux tadi. Nah, mungkin ketika kita menjalankan program ini nanti mungkin akan berbeda tampilannya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, ini PS ini salah satu tag sintak perintah ya, perintah yang ada di Linux digunakan untuk melihat program yang berjalan di belakang layarnya tadi. Jadi kita lewat lewat command prompt atau terminal ya, lewat terminal, terus kemudian kita jalankan PS. Kenapa kita pakai sudo? Karena nanti kalau kita nggak pakai sudo, karena kita usernya adalah yang ditampilkan itu adalah program-program yang bisa diakses oleh analis gitu. Tapi ketika kita pakai sudo, nanti program yang bukan analis itu bisa ditampilkan juga. Ini sih, ini ada perintahnya, ada pertanyaannya, nanti ini dijawab ya. Terus kemudian yang poin B, setelah kita nanti tampilannya akan istilahnya tidak beraturan gitu. Jadi nanti kita bisa menggunakan EJH. Jadi kita ambilin EJH. Di sini ini untuk melihat perintah untuk dalam bentuk tree atau pohon. Jadi nanti akan ada lekukan ini nanti sudah, tapi kita lihatnya ini di NGX nya. NGX ini adalah server
web server di dalam save spin. Kita masuk ke terus kemudian kita gunakan netstat ini perintah untuk apa kira-kira netstat itu? Sama ya, jadi ini kayak untuk mengidentifikasi server jaringan kira-kira Welcome to video getting to know their data set multiple times. Ya nanti kita langsung masuk ke terminalnya, ke jalan virtual box-nya, kita jalankan. Tampilan apa itu, aplikasi sistem operasi yang ada di VirtualBox tadi itu. Kita masuk ke terminal sesuai yang ada di modul tadi, terus kemudian kita masukkan perintah PS PS untuk melihat program apa saja yang berjalan di dalam Linux tadi. Nah ini kalau kita pakai PS saja, jadi tampilannya seperti ini, jadi tidak semuanya itu akan ditampilkan. Makanya di situ di beritanya itu kita menggunakan sudo ps min elf. Nah kita masukkan untuk passwordnya adalah cyberoff. Nah, ini akan berjalan semua, akan proses yang ada di dalam itu kita akan kelihatan semua ya. Ini PID nya, proses ID nya nanti mungkin tampilannya akan berbeda sama yang jadi modul. Di sini kan sudah dijelaskan juga di dalam ini. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan, kenapa kita menggunakan mengawali kita APS itu menggunakan sudo, itu nanti bisa dijawab sendiri. Terus kemudian kita menggunakan PS dengan EJH ya, PS dengan EJH. Ini sudo ini masuk di sudo PS. Nah, ini nanti ditampilkan dalam bentuk lekukan. Nah, baru kemudian di sini kita fokusnya di NGX-nya, PID-nya ini nanti akan berbeda. Kalau di sini ada 518 sama 9, tapi kalau di modul itu ada 395 sama 396.
Ini alamat web PID-nya, proses ID-nya, servernya NGX. Terus kemudian kita menggunakan perintah netstart di sini untuk mengidentifikasi jaringan yang berjalan di komputer. Nah, jadi kemampuan dari netstart itu adalah untuk menampilkan koneksi jaringannya. Jadi kita coba netstart. Nah, ini akan kelihatan di sini statusnya kayak webnya, tipenya, terus state-nya, koneksinya, ID node-nya, path-nya itu akan kelihatan di sini. Terus kemudian start ternyata yang di modul itu ya, seperti yang terlihat di atas, netstart ternyata memberikan banyak informasi saat digunakan tanpa opsi. Jadi banyak opsi yang dapat digunakan untuk filter atau memformat keluaran dari netstart. Jadi nanti akan dikelompokkan. Kalau kita menggunakan di sini disuruh menggunakan tune up, nanti akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, kita coba di sini sudo start tune up. Nah, akan dikelompokkan sesuai jenisnya, kelompoknya. Ini ada TCP, sama UDP ya. Nah, kelompokkan sesuai dengan apakah ini TCP atau UDP. Terus kemudian ini ada Python juga kemarin. Terus kemudian ini untuk UDP nya koneksi IP address-nya, TCP NGX master-nya itu ada di distance, statusnya distance berarti ada di data diri sendiri. Di sini ini juga ada penjelasannya di modul ya, buat apa arti dari opsi maintain ini perintahnya. Nanti pertanyaan bisa dijawab di situ. Tapi pada dasarnya untuk T sendiri itu adalah apa, itu menunjukkan koneksinya. T menunjukkan koneksinya, apakah dia itu TCP atau UDP gitu. TCP koneksinya. Terus kemudian O ini adalah apa, menampilkan koneksi tune up ya, menampilkan koneksi UDP-nya. Kemudian N ini adalah keluaran nomor tanpa DNS atau port layanan atau resolusi. Terus kemudian apa ini menampilkan soket ya, apakah dia kan atau apa distant atau distant itu sih. Terus nanti bisa dijawab sendiri, ada beberapa penjelasan kok di apa itu di dalam YouTube. Kayak kolom pertama menunjukkan protokol layar 4 yang digunakan UDP atau TCP. Terus kemudian untuk kolom ketiga ya, itu adalah menggunakan format address sama port ya. Jadi untuk menampilkan di sini, untuk menampilkan alamat IP lokal dan port di dalam server. Jadi kayak alamat 000 ini address-nya menunjukkan bahwa semua IP atau semua server pada saat ini ada menggunakan semua IP yang dikonfigurasikan di dalam komputer kan non. Terus kemudian kolom keempat ini menggunakan format soket yang sama, address sama port. Terus yang kelima
bakal ini menawarkan status koneksinya. Terus kemudian yang keenam menunjukkan ID prosesnya atau PID-nya. Terus sama yang bertanggung jawab atau program yang proses yang bertanggung jawab itu untuk koneksinya itu di siapa. Terus di situ kita disuruh coba perintah sudo ps grep IP grep 395 kalau di modul, karena tadi untuk NGX nya kita itu di PID nya adalah 518, berarti kita pakai 518. Jadi sudo ps grep 518. Yang kita buka di 518 itu adalah NGX. Nanti juga ada beberapa pertanyaan bisa dijawab di dalam itu di dalam modulnya itu. Terus kemudian kita masuk ke telnet ya, untuk uji telnet ya, atau part 2. Jadi menggunakan telnet untuk mengetes TCP service-nya. Jadi mengetes layanan TCP. Jadi telnet ini sebenarnya adalah aplikasi sel jarak jauh yang sederhana. Telnet ini dianggap tidak aman karena tidak menyediakan enkripsi. Jadi administrator yang menggunakan telnet untuk mengelola perangkat jaringan dan server dari jarak jauh ini akan mengekspos istilahnya kredensial login ke server. Jadi karena telnet ini akan mengirimkan data sesi dalam bentuk teks yang jelas. Jadi meskipun sebenarnya telnet ini tidak direkomendasikan untuk sebagai aplikasi sel jarak jauh, tapi telnet ini bisa sangat berguna untuk menguji atau mengumpulkan informasi dengan cepat tentang layanan TCP. Ini protokol telnet beroperasi pada port 33 akan TCP sebagai default. Klien telnet bagaimanapun memungkinkan untuk mengubah port. Jadi kita coba NGX ditemukan sudah berjalan di 1 ke port 8 TCP. Meskipun pencarian cepat di internet, NGX adalah server web yang bagaimana seorang analis bisa yakin akan itu? Bagaimana jika penyerang mengubah nama program manager menjadi NGX? Banyak terlihat seperti server web populer. Gunakan telnet untuk terhubung ke host lokal pada port TCP. Jadi kita menggunakan telnet 127 di port IP lokalnya, terus kemudian portnya kita pakai port 8. Telnet 127.0.0.1 portnya berapa? Oh, mati. Sini terus kemudian kita disuruh ngetik sembarang, akan otomatis nanti telnet ini akan mengirimkan informasi dalam bentuk web sintak HTML. Karena apa? NGX ini kan dasarnya adalah server webnya. Jadi kita tahu kalau ini terus kemudian
servernya dia menggunakan NGINX 1.6.1. Ini informasi yang didapat ketika kita menggunakan telnet. Jadi telnet itu menampilkan perintah atau request tagnya, informasinya itu akan ditampilkan, jadi tidak dienkripsi, makanya tidak dianjurkan sebenarnya kalau kita menggunakan internet. Tapi kalau untuk belajaran, untuk bisa jaringan, boleh kita menggunakan internet. Kemudian di sini kita juga disuruh menggunakan SSH ya, mencoba SSH yaitu di port 22.c. Kemudian keluaran stat yang disajikan sebelumnya, port 22 TCP ditetapkan ke layanan SSH untuk terhubung ke komputer jarak jauh dengan nama kita menggunakan telnet 127.0.0.122. Terus kemudian kita juga sama sih dengan orang, tapi hasilnya nanti beda. Jadi kita tidak bisa. Oke, terus kemudian di situ ada beberapa pertanyaan refleksinya. Apa keuntungan menggunakan Netstat di situ? Apa? Terus apa keuntungan menggunakan telnet? Apakah ini aman? Ya, jadi itu nanti beberapa refleksinya di